Shalom adik-adik, kembali lagi di Gereja Anak Children of Light. Gimana nih kabar adik-adik? Wah, diberkati luar biasa. Anak yang penuh sukacita, anak-anak pandai. Wah, luar biasa. Nah, adik-adik melihat video ini bukan suatu kebetulan, pasti dari dorongan Roh Kudus. Nah, itu semua karena Tuhan telah memanggil kita. Seperti lagu ini, Kak. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab iya, iya, iya. Ku jawab iya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, iya, iya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi lebih semangat. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, kita berdoa dulu untuk memulai ibadah ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau telah memilih kami, Engkau telah memanggil kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak gereja anak Children of Light adalah anak-anak yang Engkau kasihi, anak-anak yang berharga di mata-Mu ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, meskipun kami Tuhan berada di tempat yang berbeda Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan lawatan-Mu selalu ada buat kami. Engkau hadir Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan memuji, menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk kami boleh menangkap setiap firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, karena kita tadi dipanggil, berarti kita anak-anak yang istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Sekali lagi, dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata
mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Semuanya ku istimewa. Oke, karena aku miliknya, ku istimewa, mewah, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa, ku istimewa, ya. Karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihimu, Dia lahir dalam hatimu dan jadikanmu istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Dunia boleh ngomong apapun, kita adalah anak-anak istimewa di mata Tuhan. Amin, amin. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love. 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 I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love. L-O-V-E. Everybody needs some love. 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 Betul sekali. Seperti lagu ini, setiap orang memerlukan kasih. Terlebih lagi kasih dari Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kita tutup mata kita, kita siapkan hati kita, supaya kita menangkap semua firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Tina. Yuk, lipat tangan, tutup matanya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu selalu ada buat kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi mengenal Engkau melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Tina. Tuhan, tolong Kak Tina untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan tolong kami supaya kami boleh mengerti, boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa, puji nama Tuhan.
Sungguh senang sekali kita bisa kembali bertemu di ibadah online GKI Pondok Daud. Puji nama Tuhan, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap, puji nama Tuhan. Adik-adik yang terkasih, pada bulan ini kita mau belajar bersama-sama yaitu mengenai urapan. Nah, apa itu Kak urapan? Oke, kita mau sedikit belajar ya. Zaman dahulu urapan itu merupakan menggunakan minyak, ya, minyak yang dioleskan di atas kepala. Nah, adik-adik yang terkasih, kita mau belajar urapan. Urapan artinya yaitu yang dipilih, ya, yang dipilih. Nah, adik-adik yang terkasih, kita mau bersama-sama saat ini belajar mengenai kisah Daud yang diurapi menjadi raja. Ya, kita mau mendengarkan ceritanya. Kita mau bersama-sama dibuka Alkitabnya, siapkan Alkitabnya di 1 Samuel ayat 16, pasal 16 di ayatnya yang pertama sampai ke-13 ya. Adik-adik bisa membacanya, yaitu Daud diurapi menjadi raja. Suatu hari Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja Israel kedua. Kemudian pergilah Nabi Samuel pergi ke kota Bethlehem. Nabi Samuel mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan. Nabi Samuel mengundang Bapak Isai untuk datang ke upacara pengorbanan. Bapak Isai mempunyai 8 anak laki-laki, yaitu Eliab, Abinadab, Simea, Netanel, Radai, Osem, Nathan, dan Daud. Nabi Samuel melihat anak-anak Isai yang tinggi dan gagah. Ternyata mereka semua tidak dipilih. Tuhan berfirman, "Jangan melihat rupa, tapi melihat hati." Nabi Samuel bertanya kepada Bapak Isai, "Apakah anakmu ada lagi?" Bapak Isai menjawab, "Iya, ada yang paling bungsu, sedang menggembalakan kambing domba." Bapak Isai memanggil Daud. Daud mempunyai mata yang indah. Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Nabi Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud. Sejak hari itu, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Setelah itu, pergilah Nabi Samuel ke Rama. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah melihat ya cerita mengenai Daud yang diurapi menjadi raja. Sebelumnya saat itu Daud belum langsung terus setelah diurapi Nabi Samuel langsung jadi raja, tidak. Bangsa Israel meminta raja atas mereka agar sama seperti bangsa-bangsa lain yang punya pemimpin. Saul yang memiliki kedudukan di kerajaan tersebut punya kesempatan untuk memimpin umat Tuhan dan membuat Israel menjadi negara yang besar. Namun, apa yang terjadi adik-adik? Malah sebaliknya, kerajaan justru hancur di tangannya. Saul begitu egois, tidak taat, dan akhirnya Tuhan berkata kepada Samuel bahwa Saul ditolak Tuhan menjadi raja.
Lah, Samuel diberikan hikmat oleh Tuhan. Tuhan berkata kepada Samuel untuk mencari seorang calon raja. Nah, seperti cerita tadi adik-adik, kita sudah melihat bahwa Tuhan memilih Daud. Nah, adik-adik tahu kan tadi kakak-kakak Daud begitu tinggi-tinggi perawakannya, gagah. Tetapi Tuhan tidak melihat fisik adik-adik, tetapi melainkan Tuhan melihat hati. Nah, di sini Kak Tina membawa satu kotak adik-adik. Apa ya kira-kira isinya? Kita buka ya. Kotaknya bagus loh ya. Ada pitanya. Warnanya apa ini? Pink. Oke. Kita buka ya. Wah, kotaknya bagus. Pasti isinya bagus nih, Kak. Kita lihat dulu. Waduh. Adik-adik bisa lihat? Ada apa ini adik-adik? Wah, jorok sekali Kak. Itu sampah-sampah, ada plastik, ada kardus, ada tisu, ada kertas. Ya, di sini adik-adik kita bisa lihat ya. Ternyata bukan hanya fisiknya, bukan hanya karena kardusnya yang bagus, yang indah. Nah, adik-adik, di luar memang bagus dan harapan kita juga pasti sama bagusnya. Tetapi ternyata semua itu gagal. Kenapa gagal? Karena isi dalam kotak ini adalah kotoran-kotoran. Nah, seperti ini adik-adik. Kotoran-kotoran ini menggambarkan dosa. Ya. Ada iri hati, ada sombong, ada kebencian, sebel, terlalu bangga pada diri sendiri. Sebenarnya Tuhan tahu nggak dosa-dosa itu? Tahu adik-adik. Nah, kenapa Tuhan memilih Daud? Karena ia tahu ke dalam hatinya Daud punya hati yang seutuhnya bagi Tuhan. Walaupun jika kita cari tahu hidupnya Daud memang tidak sempurna. Daud juga pernah melakukan dosa. Daud juga pernah melakukan kesalahan kepada Tuhan. Tetapi ia selalu sadar, mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Dia berdoa, minta ampun sama Tuhan dan bertobat untuk tidak melakukannya lagi. Di sini Kak Tina juga ada toples. Nah, toplesnya ini berisi tentang apa ya? Apa aja ini Kak isinya? Wow, ini isinya permen. Permen rasanya apa adik-adik? Manis, pahit, asam, atau asam? Permen ini yang Kak Tina bawa rasanya manis loh. Wah, nah adik-adik, Tuhan melihat hati kita seperti kita melihat dalam toples ini, yang bening dan terlihat yang ada di dalamnya. Yaitu saat ini Kak Tina bawa permen. Nah, ketika kita ingin menyenangkan hati Allah dengan pikiran, kata-kata, dan perbuatan yang baik, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang baik juga. Kita tidak bisa adik-adik menutupi hati kita.
dari Tuhan. Tuhan tahu setiap isi hati kita. Tuhan melihat hati kita. Ketika kita menyenangkan hati Allah, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang baik. Ya, minggu yang lalu kita juga sudah belajar ya, yaitu mengenai buah-buah roh. Itu hasil-hasilnya. Ya, adik-adik yang terkasih, Allah ada di dalam kehidupan Daud. Begitu juga Tuhan mengurapi kita menjadi anak-anaknya. Anak-anak yang istimewa, anak-anak yang berani tampil beda, yang diurapi Tuhan sehingga kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Oke adik-adik, siap untuk menjadi berkat? Hebat, adik-adik yang hebat, adik-adik yang luar biasa akan senantiasa dipakai Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Dan sebelum berdoa, Kak Tina ada ayat hafalan untuk kakak-kakak. Ya, untuk kakak-kakak yang dari kelas 3 sampai kelas 6, kita mau buka di Roma. Di Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan untuk adik-adik yang masih kecil-kecil, yang balita sampai kelas 2 SD, bisa di 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Ya, yang paling bawah. Tetapi Tuhan melihat hati. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita mau berdoa. Kita minta pimpinan dari Tuhan, sekiranya kita menjadi berkat di mana kita berada. Mari bersama-sama kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami telah memuji, kami telah memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan segala apa yang kami berikan Tuhan menjadikan rupa yang harum bagi kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami senantiasa menjaga hati kami. Biarlah Tuhan Engkau pakai kami, urapi kami Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Sehingga kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Di rumah, di sekolah, dimanapun Tuhan. Kami dapat menjadi contoh teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Meski kami masih kecil Tuhan, tapi kami yakin dan percaya. Oleh karena Engkau sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan, kami senantiasa Tuhan Engkau pimpin dimanapun kami berada. Engkau senantiasa menyertai kami, memberikan Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu sebagai pemimpin dan penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan sekolah kami. Engkau senantiasa memberikan kesehatan kepada kami. Engkau juga memberkati kedua orang tua kami, seluruh hidup kami. Kami mau serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan adik-adik. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa ya, senantiasa 3M. Mencuci tangan di aliran air yang bersih dengan sabun atau menggunakan sanitizer. Terus yang kedua, jangan lupa kita senantiasa menggunakan masker. Dan yang ketiga, jangan di kerumunan. Oke, kita menjaga jarak. Oke, selamat berhari Minggu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bye.